Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayla Kamila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya yang bertugas sebagai moderator pada student project kali ini, di mana sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dokter evaluator student project kami, yaitu Dr. Nimade Susilawati, spesialis neurologi konsultan, dan juga dokter fasilitator kami, Dr. Igusti Ayu Widianti MBiomed, yang telah banyak memberikan saran dan juga masukan selama berjalannya blog imun ini dan juga pada saat pembuatan dari student project. Adapun judul dari student project kami yaitu Patofisiologi Myasthenia Gravis. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari SGDB 6 di mana untuk nama-namanya sudah tertera pada PPT berikut. Perkenalkan, saya Emily Sabila Rosyad dengan 3 digit NIM terakhir 215. Di sini saya akan memulai presentasi student project kami dengan pemaparan latar belakang. Myasthenia gravis merupakan penyakit autoimun langka yang menyerang sambungan neuromuskular, menyebabkan kelemahan otot yang bersifat fluktuatif. Secara global, prevalensi MG atau myasthenia gravis diperkirakan sekitar 20 kasus per 100.000 penduduk. Sedangkan di Indonesia sendiri sekitar 0,25 sampai 2 kasus per 1 juta penduduk per tahun. Dengan 75% pasien berjenis kelamin perempuan dan sebagian besar berusia di bawah 35 tahun. Meskipun angka kematian akibat myasthenic crisis telah menurun drastis, MG tetap menjadi masalah neurologis penting karena dapat menimbulkan kelemahan otot berat, termasuk otot pernapasan yang berisiko menyebabkan gagal napas akut. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap aktivitas sehari-hari, produktivitas, dan kualitas hidup pasien, serta memerlukan terapi jangka panjang dengan potensi efek samping dari obat imunosupresif. Di Indonesia, keterbatasan sering menyebabkan keterlambatan diagnosis. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyakit, gejala klinis, metode diagnosis, dan strategi terapi dari MG sangat penting untuk meningkatkan ketepatan diagnosis, mencegah komplikasi serius, dan juga memperbaiki prognosis pasien. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian rumusan masalah dan juga tujuan penulisan dari myasthenia gravis. Untuk rumusan masalah ada 6. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan myasthenia gravis dan bagaimana mekanisme dasar penyakit ini terjadi. Kedua, bagaimana patofisiologi myasthenia gravis menjelaskan terjadinya kelemahan otot pada penderitanya. Yang ketiga, apa saja gejala klinis yang muncul pada penderita myasthenia gravis. Keempat, bagaimana metode diagnosis yang digunakan untuk menegakkan myasthenia gravis. Yang kelima, apa saja terapi yang tersedia untuk menata laksana pasien dengan myasthenia gravis. Dan yang terakhir, keenam, bagaimana prognosis penderita myasthenia gravis setelah mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan tujuan penulisan yang pertama, menjelaskan pengertian dan karakteristik umum myasthenia gravis. Yang kedua, menguraikan mekanisme patofisiologi penyakit ini. Yang ketiga, mengidentifikasi gejala klinis yang muncul pada pasien myasthenia gravis. Yang keempat, menjelaskan metode diagnosis yang digunakan dalam menegakkan penyakit ini. Yang kelima, membahas terapi dan strategi penata laksanaan myasthenia gravis. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah untuk menilai prognosis serta faktor yang mempengaruhi luaran klinis pasien. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Milo Hadini Macana Dewi dengan 3 digit 012 akan melanjutkan mengenai dari definisi serta karakteristik umum dari myasthenia gravis, di mana myasthenia gravis merupakan penyakit autoimun kronis pada persambungan neuromuskular yang ditandai oleh kelemahan otot yang bertambah setelah beraktivitas dan dapat membaik dengan istirahat, di mana antibodi autoimun tersebut dapat menyerang reseptor asetilkolin dan juga kadang menyerang MUSK ataupun LRP4, di mana hal ini dapat menghambat transmisi impuls saraf ke otot sekaligus mengaktifkan sistem komplement sehingga dapat merusak membran postinaktif otot. Nah, secara klinis, myasthenia gravis ini terbagi menjadi bentuk okular, yaitu ptosis serta diploia, serta terdapat bentuk generalis, yaitu melibatkan otot bulbar, ekstremitas, respiratorik, yaitu seperti disfagia, disatria, serta krisis myasthenic. Nah, di mana penyakit ini dapat menyerang semua usia dengan puncak usia pada wanita muda serta pria lanjut usia dan sering dikaitkan dengan kelainan pada timus seperti hipoplasia ataupun timoma. Nah, adapun terapi modern yang ada ini dapat berfokus pada modulasi sistem imun dan juga sistem
komplement agar dapat prognosis pasien tersebut membaik. Sekian, terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan dokter. Di sini saya akan jelaskan dari etiologi serta faktor pencetusnya. Adapun etiologi serta faktor pencetus obat yang dapat memperburuk myasthenia gravis, yaitu yang pertama, terdapat antibodi autoimun yang dapat menyerang komponen posinaptik di junction neuromuskular. Hal ini paling sering terjadi pada reseptor ACHR, di mana sebagian mempunyai antibodi terhadap MuSK atau LRP4. Nah, adapun mekanismenya itu terdapat blokade reseptor, degradasi atau reduksi jumlah reseptor, aktivasi komplement yang dapat menyebabkan kerusakan pada membran possinaptik, di mana pada organ timus tersebut sering terlibat yang menyebabkan hiperplasia ataupun timoma yang dapat mengganggu regulasi imun seperti dapat meningkatkan resiko dari myasthenia gravis ini. Nah, adapun faktor pencetus ataupun pemicu eksaserbasi ini yaitu terdapat infeksi, stres fisik ataupun emosional, pembedahan, kehamilan, serta terdapat penghentian imunosupresif mendadak. Adapun beberapa obat yang dapat memperburuk kelemahan otot pada myasthenia gravis ini yaitu ada aminoglucosida, fluoroquinon, serta makrolida. Nah, di mana pemahaman pada faktor-faktor pencetus ini sangat penting untuk mencegah eksaserbasi ataupun krisis miastenik. Sekian, terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan dokter. Sebenarnya perkenalkan nama saya Madi Payana dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai klasifikasi dari myasthenia gravis, di mana secara umum myasthenia gravis itu dapat diklasifikasikan berdasarkan manifestasi klinis dan juga jenis antibodi yang terlibat. Nah, udah secara klinis itu myasthenia gravis uh, dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu okular dan juga generalisata. Nah, untuk myasthenia gravis okular itu dia terbatas pada otot ekstraokular dan juga levator palpebra, sehingga gejalanya berupa ptosis atau kelopak mata yang turun dan juga diplopia atau penglihatan ganda. Nah, sekitar 10-20% pasien itu tetap dalam bentuk yang okular, namun sebagian dapat berkembang menjadi generalisata, terutama jika pasien tersebut memiliki antibodi asetylcholinereseptor positif atau kelainan pada timus. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu myasthenia gravis generalisata, itu merupakan myasthenia gravis yang melibatkan otot yang lebih luas, termasuk otot aksial, bulbar, respiratorik, dan juga ekstremitas proksimal. Nah, untuk pasien itu biasanya mengalami kelemahan yang fluktuatif yang bisa diperburuk dengan aktivitas atau stres. Nah, untuk gejala pada otot bulbar itu dapat menimbulkan kesulitan menelan dan berbicara, bahkan pada kasus yang berat itu bisa menjadi krisis pernapasan. Nah, untuk bentuk ini umumnya ditemukan pada pasien dengan subtipe asetylcholine myasthenia gravis atau MuSK myasthenia gravis. Baik, kemudian selain manifestasi klinis, myasthenia gravis juga diklasifikasikan berdasarkan jenis antibodi autoimun yang menyerang sambungan neuromuskular, di mana itu ada 3 subtipe utama, yaitu acetylcholine receptor myasthenia gravis atau MG, kemudian juga MuSK MG, dan juga LPR4 MG. Yang pertama yaitu acetylcholine receptor MG, itu merupakan bentuk yang paling umum sekitar 70-80% kasus, di mana untuk antibodi terhadap reseptor acetylcholine itu dia menyebabkan kerusakan pada membran pasta sinar melalui aktivitas sistem komplement. Nah, kemudian untuk pasien itu juga dapat menunjukkan gejala okular maupun generalisata yang biasanya merespon baik terhadap obat penghambat asetylcholinesterase serta terapi imunosupresif. Nah, kemudian yang bentuk yang kedua ada MuSK-MG, itu dia lebih jarang sekitar 5-8% kasus. Kemudian untuk antibodi pada subtipe ini menargetkan muscle specific kinase dan juga mengganggu proses pembentukan reseptor asetylcholine. Nah, untuk pasien itu dia cenderung mengalami kelemahan berat pada otot bulbar, fasial, dan juga pernapasan. Sedangkan untuk gejala okular itu bisa dikatakan tergolong ringan. Nah, untuk terapi rituximab itu yang menunjukkan aktivitas sel B itu sering memberikan hasil yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu LRP4-MG itu merupakan bentuk yang paling jarang dan juga sering ditemukan pada pasien seronegatif. Nah, untuk antibodi ini dia mengganggu jalur sinyal agrin LR4 MuSK yang penting untuk pembentukan sambungan neuromuskular. Nah, untuk manifestasinya sendiri itu dia dapat digolongkan sebagai ringan, mulai dari myasthenia gravis okular atau juga berat seperti myasthenia gravis generalisata. Nah, walaupun masih jarang untuk diteliti, subtipe ini memberikan kita wawasan baru terhadap bentuk myasthenia gravis yang belum terdeteksi antibodi sebelumnya. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Kadi Berliana Nanda Santika dengan 3 digit NIM terakhir 084. Izin menjelaskan mengenai patofisiologi miastenia gravis. Pertama-tama, fisiologi normal dari asetilkolin adalah sebagai berikut. Jadi asetilkolin akan mengikat ACRH atau reseptor pada membran postsinaptik NMJ, membuka kanal natrium sehingga menyebabkan depolarisasi membran. Kemudian akan terbentuk potensial aksi yang menyebar ke tubulus T sebagai pemicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kemudian potensial tersebut akan menginisiasi interaksi aktin dan miosin untuk mengontraksikan otot. Untuk NMG sendiri, ACRH yang terlokalisasi itu akan membentuk kelompok terklasifikasi untuk meningkatkan efisiensi transmisi sinyal antara neuron dan otot. Pengelompokan ini dipengaruhi oleh protein agrin yang berinteraksi dengan LRP4 atau lipoprotein receptor related protein 4 yang membentuk kompleks dengan muscle specific tyrosine kinase atau EMAS. Sedangkan patofisiologi miastenia gravis sendiri dapat didasari oleh munculnya autoantibodi terhadap ACHR dan MAS. Dalam miastenia gravis, sistem kekebalan tubuh menghasilkan autoantibodi yang mengikat ACRH dan MAS pada permukaan otot. Antibodi ini akan menghentikan asetilkolin untuk terikat dengan reseptor sehingga transmisi impuls neuromuskular ikut terhenti. Selanjutnya, jumlah reseptor yang tersedia akan berkurang dan sensitivitas otot terhadap asetilkolin juga akan menurun. Hal ini menjadi alasan utama terjadinya kelemahan otot yang tampak pada gejala klinis miastenia gravis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan, dokter. Perkenalkan, saya Niputu Pandeniatali dengan 3 digit NIM terakhir 036. Di sini saya izin menjelaskan mengenai peran kelenjar timus dalam patogenesis MG. Pada miastenia gravis, kelenjar timus ini berperan besar dalam memicu respon autoimun terhadap reseptor asetilkolin. Normalnya, timus membantu mematahkan sel T agar tidak menyerang jaringan tubuh sendiri. Namun, pada banyak pasien MG, timus mengalami kelainan seperti hiperplasia atau timoma. Nah, sel mioid dan epitel timi dalam timus yang abnormal mengekspresikan reseptor asetilkolin sehingga sistem imun salah mengenalinya sebagai ancaman. Akibatnya, sel B memproduksi antibodi yang merusak sambungan antar saraf dan otot yang menyebabkan kelemahan otot khas MG. Nah, di mana selain memicu autoimunitas, timus juga mempertahankan peradangan melalui molekul seperti CXCL13 dan BAFF. Karena itu, pengangkatan timus sering membantu menurunkan kadar antibodi dan memperbaiki kekuatan otot pasien. Baik, perkenalkan saya Wasinta Galuh dengan digit terakhir 000. Sekarang saya akan membahas tentang gejala klinis miastenia gravis. Miastenia gravis adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan otot rangka bersifat fluktuatif akibat gangguan transmisi muskular. Kelemahan otot biasanya memperburuk setelah aktivitas dan membaik setelah istirahat, karena reseptor asetilkolin berfungsi menurun akibat proses autoimun. Pola kelemahan bersifat asimetris dan lebih dominan pada otot proksimal, terutama otot wajah, leher, dan lengan atas. Gejala awal yang sering muncul adalah ptosis dan diplopia. Sedangkan pada kasus berat dapat timbul disfagia, disartria, hingga gagal nafas atau miastenic crisis. Fluktuatif gejala sering dipicu oleh stres, infeksi, suhu panas, dan obat tertentu. Sekian menurut saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niputu Stevi Melani Kuryana Karyana dengan 3 digit NIM terakhir 243. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis miastenia gravis. Diagnosis miastenia gravis atau MG dilakukan melalui pemeriksaan serologi antibodi dan uji elektrofisiologi. Antibodi anti-asetilkolin reseptor merupakan penanda utama, tetapi hanya positif pada sekitar 59% pasien miastenia gravis okular. Sedangkan anti-muscle specific kinase hanya sekitar 5%, sehingga hasil negatif tidak menyingkirkan diagnosis. Karena itu, pemeriksaan neurofisiologi penting dilakukan, terutama jika hasil serologi negatif atau gejala tidak khas. Metode utama yang dapat dilakukan yaitu yang pertama repetitive nerve stimulation yang menunjukkan kelainan pada sekitar 27,1% pasien miastenia gravis. Yang kedua yaitu single fiber electromyography yang lebih sensitif dan menunjukkan perbedaan median jitter signifikan. Kombinasi pemeriksaan antibodi dengan RNS atau SFA-MG memberikan akurasi diagnosis terbaik. Algoritma modern menganjurkan yang pertama pemeriksaan antibodi. Jika antibodi negatif tetapi gejala kuat, dilanjutkan dengan SFA-MG atau RNS. Pendekatan ini memastikan diagnosis miastenia gravis yang cepat dan akurat serta mencegah kesalahan atau keterlambatan diagnosis.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Tio Pradana dengan 3 digit terakhir 258. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan terapi dari myasthenia gravis. Pada myasthenia gravis, kita dapat memakai pendekatan secara bertahap. Kita dapat memulainya dengan terapi secara simptomatik, lalu lanjut ke imunomodulator, dan pada kondisi tertentu justru diperlukan tindakan cepat saat terjadi eksaserbasi atau pilihan pembedahan. Semua keputusan tersebut dapat disesuaikan tergantung dengan derajat keparahan, fenotip okular, maupun gejala lisata, profil autoantibody, dan komorbid dari pasien itu sendiri. Untuk terapi simptomatik, pilihan utamanya adalah pyridostigmine atau inhibitor asetilkolisterase. Obat ini dapat meningkatkan ketersediaan asetilkolin di sinaps neuromuskular, sehingga kekuatan otot nanti dapat membaik dan kondisi mudah lelah pun dapat berkurang. Ini sangat cocok pada gejala okular ataupun myasthenia gravis ringan yang biasanya akan merespon baik terhadap pengobatan, namun sifatnya hanya meredakan gejala. Apabila kontrol belum memadai atau penyakit justru menjadi lebih berat, kita dapat masuk ke arah imunomodulasi dengan menggunakan kortikosteroid, terutama prednison. Keuntungannya adalah perbaikannya relatif cepat, tapi kita perlu waspada efek samping jangka panjang dan juga potensi eksaserbasi awal apabila literasinya tidak tepat. Oleh karena itu, strategi umumnya adalah dengan mengombinasikan dengan agen penghemat steroid agar dosis dan juga toksisitas steroidnya bisa ditekan. Berikutnya, setelah penggunaan kortikosteroid, kita dapat menggunakan agen penghemat steroid seperti azatioprine, mycophenolate mofetil, dan cyclosporin. Tujuannya adalah untuk menurunkan kebutuhan serta dosis kumulatif dari steroid sehingga efek samping jangka panjangnya akan lebih terkendali. Pada kasus refraktor, kita dapat mempertimbangkan penggunaan dari rituximab yang menarget sel B. Efektivitasnya mungkin dapat berbeda pada anti-asetilkolin reseptor dibandingkan anti-muscle spesifik kinase. Jika terjadi eksaserbasi akut atau krisis, kita justru butuh imunomodulasi yang cepat, sehingga dapat digunakan plasmaferesis atau PLEX atau menggunakan IVIG. Keduanya dapat menurunkan autoantibodi sirkulasi secara cepat, memberikan perbaikan klinis sementara. Hal ini juga tentunya akan berguna pada gejala yang sifatnya mengancam jiwa, pada operasi tertentu, atau pada saat kekambuhan berat terjadi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai timektomi. Indikasi terkuat dilakukannya timektomi adalah ketika ada timoma dan myasthenia gravis generalisata atau dengan asetilkolin reseptor positif yang usianya kurang dari 65 tahun, walaupun tidak ada timoma. Manfaatnya adalah dapat menurunkan beban gejala, mengurangi kebutuhan dari steroid atau imunosupresan, dan dapat memodifikasi perjalanan dari penyakit. Pada beberapa pasien, hal ini juga dapat berpotensi untuk menurunkan risiko dari pengembangan timoma. Secara perioperatif, kita perlu sertifikasi risiko respirasi, pemilihan relaksan otot yang aman, dan juga rencana dukungan ventilasi. Lalu pada timoma, imunosupresi preoperatif juga dapat membantu untuk mengontrol penyakit dan menurunkan risiko dari krisis pasca operasi. Selanjutnya adalah pada krisis miastenik. Pada krisis miastenik, fokus awal terdapat dua hal, yakni terapi cepat dan stabilisasi ICU. Kita dapat menurunkan autoantibody dengan menggunakan PLEX atau IVIG. Di ICU, kita harus memastikan airway, ventilasi, hemodinamik, dan juga koreksi pemicu. Setelah stabil, nanti kita dapat mengoptimalkan imunosupresi secara jangka panjang. Pada beberapa pasien, timektomi dapat memperbaiki luaran dan juga menurunkan kekambuhan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa imunosupresi pasca operasi sering perlu dipertahankan lebih lama hingga kontrol benar-benar stabil. Perkenalkan, saya Jessica Fioni Natania dengan 3 digit Interact 156. Di sini saya akan menjelaskan prognosis myasthenia gravis. Kemungkinan kesembuhan pada pasien myasthenia gravis bervariasi, dengan sekitar 22% pasien yang memiliki antibodi terhadap reseptor asetilkolin mencapai remisi lengkap dalam rata-rata 6 tahun sejak diagnosis. Namun, 15-20% pasien mengalami krisis myasthenia, yaitu eksaserbasi parah yang disertai gagal napas akut dan memerlukan perawatan intensif. Faktor yang memengaruhi prognosis meliputi usia saat onset, dengan onset usia lanjut atau LOMG meningkatkan risiko perawatan intensif, jenis kelamin wanita, keberadaan tumor timoma, dan indeks komorbiditas Charlson atau CCI yang tinggi, yang menunjukkan bukan penyakit penyerta yang mempengaruhi hasil klinis.
pasien dengan LOMG, komorbiditas, timoma, dan dosis imunoterapi yang tidak adekuat cenderung memiliki prognosis yang kurang baik. Selain itu, indikator inflamasi seperti kadar C reaktif protein tinggi dan tingkat disabilitas sebelum perawatan intensif juga berasosiasi dengan durasi perawatan yang lebih lama dan mortalitas yang lebih tinggi hingga 6 bulan pasca perawatan intensif. Komplikasi yang dapat terjadi pada miastenia gravis termasuk krisis miastenia yang mengancam nyawa karena kelemahan otot napas sehingga memerlukan ventilasi mekanik, tumor timoma pada kelenjar timus, serta prevalensi penyakit autoimun lain seperti gangguan tiroid dan penyakit autoimun lainnya seperti lupus atau rheumatoid arthritis. Pencegahan eksaserbasi melibatkan pengelolaan faktor pencetus seperti infeksi saluran pernapasan, stres, dan kepatuhan terhadap pengobatan, serta pengawasan ketat pada pasien berisiko tinggi. Mortalitas in-hospital pada krisis miastenia dilaporkan sekitar 4%, dengan mortalitas 6 bulan setelah perawatan intensif mencapai 14,3%, 2 kali lipat dibandingkan pasien dengan eksaserbasi asma akut. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi risiko komplikasi serius. Perkenalkan, nama saya Margaret Claudia Susanto dengan 3 digit NIM terakhir 132. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga rekomendasi dari student project kali ini. Untuk kesimpulannya didapatkan bahwa miastenia gravis adalah penyakit autoimun kronis yang menyerang sambungan neuromuskular, menyebabkan gangguan transmisi impuls saraf ke otot, di mana penyakit ini disebabkan oleh autoantibody terhadap reseptor acetylcholine, muscle specific kinase, maupun LRP4 yang menghambat kontraksi otot dan menimbulkan kelemahan otot fluktuatif. Gejala utamanya dapat berupa kelemahan otot yang memburuk setelah aktivitas dan juga membaik setelah istirahat, di mana hal ini sering dimulai dari ptosis atau diplopia. Diagnosis ini ditegakkan melalui pemeriksaan klinis dan juga penunjang, seperti ICE-PEC test, deteksi antibodi spesifik, dan juga elektromiografi. Selain itu, penata laksanaan yang dapat dilakukan meliputi inhibitor acetylcholine esterase, terapi imunomodulator atau kortikosteroid, timektomi, dan juga terapi biologik. Dan dengan diagnosis dini dan terapi yang tepat, sebagian besar pasien dapat menjalani hidup produktif dengan fungsi otot yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi, di mana didapatkan rekomendasi bahwa pemahaman patofisiologi miastenia gravis penting untuk menegakkan diagnosis yang tepat dan memberikan terapi yang sesuai mekanisme penyakit, sehingga penata pelaksanaan optimal dapat meningkatkan kualitas dari hidup pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai miastenia gravis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.